Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu dengan materi pelajaran agama Islam subtemanya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian semua dalam lindungan Allah dan semoga diberi kesehatan, keselamatan. Allahumma amin. Materi ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam ajaran Islam, kepada orang tua memiliki kedudukan yang tinggi, anak-anak. Jadi hati-hati kamu terhadap orang tuamu karena kedudukan beliau berdua paling tinggi ya di dunia ini. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Birrul walidain juga diartikan sebagai berbakti kepada orang tua. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Dalam surat An-Nisa ayat 36 artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Seperti itu dalam surat ini ya anak-anak ya, kita perhatikan. Dalil Al-Quran tentang hormat kepada orang tua yaitu juga dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa fid lahumā janahal dhilli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā wa kama rabbayani shaghīra. Di sini artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Arti ya kandungan ayat di bawah ini maksudnya, jika keduanya berumur lanjut atau salah satunya dalam pemeliharaanmu, ini artinya orang tua tersebut ikut kamu ya. Kalau kamu nanti sudah dewasa, sudah berumah tangga, beliau berdua atau salah satu di antaranya ikut kamu, maka jangan sekali-kali kamu berkata kasar kepada keduanya. Mengatakan kata saja tidak boleh, apalagi berkata yang keras, berkata yang kasar. Berkata harus di bawah yang lembut, di bawah suara orang tuamu ya, jangan sampai membentak-bentak. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Di sini surat Luqman ayat 13 sampai 17 anak-anak. Ini panjang sekali ya di sini. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayhi ilayhi al-masir
wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Surat Luqman ini nasihat untuk kalian semua anak-anak ya. Coba kita lihat artinya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, semakin hari orang tua ibumu ketika mengandungmu itu sangat susah anak-anak. Duduk capek, tidur miring capek, ya tidur melumah capek, tidur murep, kamu mati di dalam perut ibumu, ketindihan ibumu lah misalkan seperti itu. Sangat susah payah ibumu itu ya. Makanya kamu hati-hati benar-benar kepada orang tuamu, apalagi ibumu ya. Jangan sampai kamu berkata kasar atau membentaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, setelah kamu nanti pada waktu itu sudah ditetek ibumu, terus setelah 2 tahun kamu disapih. Seperti itu ya memang. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah ya, dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Ini ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalian semua pergauli ya kepada orang tuamu dengan baik ya, dengan kasih sayang. Kenapa? Kamu dari kecil anak-anak, kamu malam ya ndak bisa tidur, orang tuamu bangun ya ngawasi kamu, merawat kamu, siang hari ngawasi kamu, merawat kamu lah. Seperti ini harus terus orang tua ndak ingin balasan, tapi kamu semua harus mengerti, harus memberi dalam ajaran Al-Quran ini berbalas budi kepada kedua orang tua. Lalu di sini Luqman berkata, hei anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Terus selanjutnya, hei anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sini nasihat Luqman ini yang di sini terdapat kita mendirikan sholat ya, sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, misalkan dalam surat dalam surat Al-Imran ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Ya, kerjakanlah sholat, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, misalkan seperti itu. Ini Luqman ini juga memberi nasihat kepada putra-putranya, karena nasihat ini diangkat atau dimasukkan dalam Quran, berarti ini nasihat untuk semua anak-anak di dunia, seperti itu.
Terus cara menghormati orang tua yang masih hidup bagaimana? Ini satu, mendengarkan semua perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lainnya yang dapat meringankan beban orang tuamu. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Kamu mau berbuat apa saja, melakukan apa saja harus minta restu dari orang tua supaya pekerjaanmu menjadi lancar ya. Terus yang keempat, menjaga dan merawat orang tua ketika sakit. Seperti ini. Orang tua ketika kamu sakit, wah susah sekali anak-anak. Susah sekali, makanya ketika nanti orang tuamu sakit, kamu juga harus merawat mereka. Cara menghormati orang tua yang sudah meninggal, yaitu yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatnya atau faedah berbakti kepada orang tua apa? Yang pertama, karena kamu tidak punya kesalahan, kamu tidak punya dosa, maka kamu ketika berdoa dikabulkan ya, karena terkabulnya cita-cita atau keinginan seseorang itu tergantung dari doanya orang tua. Yang kedua, sebab dihapuskannya dosa besar, karena kamu berbakti pada orang tua ketika kamu mempunyai kesalahan itu bisa terhapus. Yang ketiga, sebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Dengan kamu berbakti pada orang tua, rezekimu akan mudah, rezekimu akan gampang ya. Yang keempat, barang siapa berbakti kepada orang tua, maka anak-anaknya akan berbakti juga kepadanya nanti. Seperti itu. Ini seperti hukum alam ya. Pertama ini kamu dengan orang tuamu berani berkata kasar ya, pokoknya membangkang ya, nanti anakmu juga seperti itu. Ini sudah menjadi hukum alam ya, pasti ada pembalasan ya, seperti itu. Barang siapa durhaka kepada orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka kepadanya. Terus yang kelima, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Terus yang keenam, akan diterima amalmu jika kamu berbakti kepada orang tua. Ini anak-anak ya, ada 10 soal. Kamu kerjakan di kertas seperti biasanya, nanti pada itu ada pengumuman dari kurikulum, nanti orang tuamu mengumpulkan tugas ini. Baiklah, semoga kalian semua paham, mengerti bagaimana susah payahnya kedua orang tuamu ya. Ibumu telah mengandung kamu, itu yang normal ya, yang normal itu 9 bulan. Bayangkan berjalan kamu berat ya, karena menggendong kamu dalam perut ayahmu yang bekerja mencari nafkah, sama kedudukan mereka berdua, sehingga sampai di Al-Quran diatur supaya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ya anak-anak, saya akhiri, saya minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.